Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duna ma yu'badu min dunihi bima an'ama ala ibadihi minal khalqi wal rizqi wa salamatil jawari wa idadil khalqi ila sa'adatil dunya wal akhirah. Ya, sampai itu. Dunama dudu barang dudu sesembahan yu'badu yang disembah apa ma min dunihi saking sakliyane Allah. Allah lah Tuhan yang menyendiri, hanya Allah yang menciptakan makhluk, mewujudkan makhluk. Tuhannya manusia, Tuhannya jin, Tuhannya malaikat, Tuhannya langit tujuh, Tuhannya bumi tujuh. Jadi fathana umongko utawi ngalem wa syukru lan nyukuri lillahi kumarang Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Dunama dudu pangeran, dudu sesembahan yu'badu kang disembah min apa ma min dunihi dari selain Allah. Sejatinya Tuhan selain Allah itu tidak ada. Enggak ada. Hanya Allah menyesatkan kepada sebagian manusia, maka akalnya diberi Allah kegelapan dan salah faham sehingga menyangka ada Tuhan selain Allah, padahal Tuhan selain Allah itu tidak ada. Karena yang namanya Tuhan itu syaratnya banyak. Sultanul uluhiyah, Tuhan itu syaratnya banyak. Di antaranya dahulu tanpa permulaan, akhir tanpa akhiran, tidak bisa dijangkau oleh seluruh akal manusia. Manusia jin tidak bisa menjangkau kepada sejatinya zat Allah, saking besarnya, saking sucinya, saking luhurnya, saking sempurnanya, saking maha di atas maha, maka seluruh akal tidak bisa menjangkau kepada Allah. Itulah Tuhan. Yang menciptakan arash. Arash itu tiangnya 360 tiang. Satu tiang sebesar dunia ini. Itu Allah menciptakan arash dengan tangannya Allah, tidak dengan kun fayakun. Menciptakan surga Aden dengan tangan Allah, tidak kun fayakun. Menciptakan jasadnya Nabi Adam dengan tangan Allah. Menanam pohon tuba dengan tangan Allah. Menulis kitab Taurat dengan tangan Allah, tidak dengan kun fayakun. Tangan Allah bila kaifin wala tashbihin wala ta'wilin bal bifad tafwidin ilallah ta'ala wal imani bih. Dunama dudu sesembahan yu'badu kang disembah apa ma min dunihi saking sakliyane Allah. Bima krana bima an'ama sebab oleh paring nikmat sapa Allah ala ibadihi ingat sekawulane Allah. Bima an'ama sebab oleh wis paring nikmat sapa Allah ala ibadihi ingat sepira-pira kawulane Allah. Kita ini sebagai manusia tenggelam dalam lautan nikmat Allah. Bumi Allah diinjak tidak bergoyang, ini sudah nikmat Allah. Udaranya cukup sehingga kita bernafas dengan sehat, ini sudah nikmat Allah. Matanya melek bisa melihat, ini sudah nikmat Allah. Jantungnya berdetak mengalirkan darah, itu sudah nikmat Allah. Paru-parunya menghembus, itu adalah sudah nikmat Allah. Telinganya mendengar, nikmat Allah. Ya, diberi akal, akalnya sehat, nikmat Allah. Bisa ngaji, nikmat Allah. Minum enak, tidur enak, makan enak, bisa berak, bisa kencing. Bagaimana itu? Nikmat Allah. Berapa harganya nyawa? Berapa harganya akal? Semua. Wa ni'amullah ghabiratun alaina. Nikmat Allah adalah bergelombang penuh kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah ala jami'i ni'amihi.
bima an'ama sebab oleh wis paring nikmat sapa Allah ala ibadihi. Ingat saya pira-pira kawulane Allah. Apa nikmat? Minal khalqi saking gawe. Kita dulu tidak ada, diadakan. Ini sudah nikmat. Minal khalqi saking gawe makhluk. Wa rizki lan paring rizki. Baik rizki yang zahir, makan minum, atau rizki batin, pikiran tenang, hatinya ada agama Islam, ingin ngaji, ingin sholat, ingin baik, ingin jadi orang soleh. Oh, ini nikmat batiniyah yang tidak bisa dibatasi. Kalau nikmat zahiriyah bisa dibatasi. Tapi kita tidak ada nikmat zahiriyah. Misalkan kita tidak bisa kemedip matanya, bagaimana? Susah kita. Matanya melotot terus nggak bisa kemedip. Gimana? Apalagi kita nggak bisa kencing. Apalagi kita nggak bisa bernafas, beli oksigen. Bagaimana? Kalau kita ngontrak di satu orang kaya, kita nggak bayar kontrakan, ya, listriknya bisa dimatikan, nggak bayar listrik berbulan-bulan, dimatikan, nggak bayar air, dimatikan. Ini orang-orang pada ingkar pada Allah Ta'ala. Mataharinya nggak dimatikan sama Allah, airnya nggak dimatikan, udaranya nggak ditutup. Maha besar nikmat Allah, dan Allah sangat mengampuni pada hamba-hambanya. Ya tidak bisa menjadi Tuhan selain Allah, nggak mampu. Karena yang namanya Tuhan itu tugasnya berat sekali. Wa rizkilan paring rizki, wa salamatil jawarihi lan selamatnya pira-pira anggota badan. Tangannya tidak buntung, matanya bisa kemedep, hidungnya bisa bernafas, telinganya bisa mendengar, kakinya bisa untuk jalan, tangannya bisa untuk nulis, untuk makan. Salamatil jawari. Berapa harganya itu? Nggak bisa ke harga-harga, nggak bisa ke. Nikmat Allah Ta'ala. Itulah yang namanya Tuhan Rabbul Alamin, ya? Rabbul Insi wal Jinni wal Malaikati wa Rabbus Samawati wal Aradin. Itu dia Allah semata. Wassalamatil jawarihi lan selamatnya pira-pira anggota badan. Wa hidayatil khalqi lan memberikan petunjuk marang makhluk ila sa'adatid dunya, marang bagja di dunia. Di dunianya bagja. Wah, kalau kita di pinggir masjid, di pinggir jalan raya sebelum subuh, orangnya, istrinya cakep, orangnya ganteng, mobilnya Mercy, berhenti sholat subuh, sebelum subuh sudah sholat tahajud dulu, wiridan, ya enggak, sholat subuh jamaah, wiridan sampai siang, sedekah, sa'adat di dunia wal akhirah. Di situ ada tukang sol sepatu, celananya tambal-tambalan, kaosnya sudah lama nggak dicuci, geletak, dirubung lemut, nggak sholat subuh. Ini yang orang yang ganteng, isinya cantik, mobilnya Mercy, sholat subuh, uangnya banyak, ya kan? Ini sa'adatid dunya wal akhirah. Banyak itu. Ila sa'adatid dunya, marang kebahagiaan dunia wal akhirat dan akhirat. Dunianya bahagia, akhiratnya sudah kelihatan. Ahli dzikir, ahli sholat jamaah, ahli maca Quran, masya Allah. Itu siapa yang bisa ngasih seperti itu? Hanya Allah. Selain Allah nggak bisa hidayatil khalqi seperti itu, nggak bisa. Itu tadi syaratnya menjadi Tuhan itu banyak sekali, maka tidak bisa memenuhi syarat itu hanya Allah. Wa hidayatil khalqi, salah satu nikmat Allah yang Allah curahkan kepada hambanya. Wa hidayatul khalqi, lan memberikan pituduh marang makhluk, marang apa? Pituduhe ila sa'adatid dunya, marang bahagia dunia, wal akhirati, lan bahagia di akhirat. Di dunianya kecukupan, anak istrinya, rumahnya, masya Allah.
punya mobil, punya bagaimana hidup layaknya. Ahli sholat jamaah, ahli ngaji, matinya husnul khotimah, kuburannya taman-taman surga. Nanti di akhirat masuk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sa'adatid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa bikin seperti itu? Hanya Allah. Selain Allah nggak bisa, nggak mampu. Jadi fahuwa mengkoti Allah as-sayyidu iku gusti. Fahuwa mengkoti Allah as-sayyidu iku gusti. Alladzi la yablughu kang ora mencapai su'dadahu ing sifat kegustian Allah, sifat ketokohan Allah sapa ahadun wong suwiji. Jadi fahuwa mengkoti Allah as-sayyidu iku gusti, tokoh, bos, alladzi la yablughu kang ora bisa tumeka su'dadahu ing sifat kegustian Allah, sifat ketokohan Allah, fa ila la yablughu sapa ahadun wong suwiji. Enggak ada orang yang mencapai sifat kegustian Allah, ketokohan Allah, keebosan Allah, keagungan Allah. Seseorang tidak bisa sampai ke situ. Hanya Allah semata. Wal muslihulan Allah Ta'ala kang dandani, kang memperbaiki amra ibadihi ing perkarane pira-pira kawulane Allah. Kawulane Allah sing pada rusak didandani dening Allah. Berapa banyak orang-orang yang rusak, Allah kasih dia hidayah, taubat, terus memperbaiki hidupnya. Allah yang ngasih seperti itu. Wal muslihulan, katanya ada seorang perampok. Lagi-lagi kalau makan roti, rotinya disambar oleh burung gagak. Nanti mau makan lagi sore, sambar. Lama-lama dikejar burung gagak itu. Ternyata burung gagak itu hinggap di satu pohon. Di situ ternyata apa? Ada ular yang mata duanya itu buta. Ular kan binatang yang menggigit. Masih dirumat oleh Allah. Kedua matanya buta. Kedua matanya buta. Ini ular kedua matanya buta. Pantas itu burung gagak nyamber roti gua kalau mau makan dikasihkan si ular itu. Maha dermawan Allah. Orang ini adalah orang perampok ini, seorang penyamun. Akhirnya orang ini diberikan Allah Ta'ala hidayah. Menjerit akhirnya, Allah, tobat saya nggak lagi-lagi ya Allah. Minta dimaafin, minta ada suara dari Allah. Wahai hamba, saya maafin kamu. Terus pulang pedangnya diputus. Yang biasa untuk merampok diputus. Datang kepada para perampok-perampok, loh sekarang kamu berubah, mengapa pedangnya diputus? Oh iya, saya mau makan roti, rotinya dibawa kabur oleh burung gagak berulang-ulang. Saya tengok ternyata burung gagak itu kasih makan ular yang kedua matanya buta. Itu Allah kepada ular yang buta pun ngerumat, apalagi saya. Kalau saya benar, mau saya tobat, ini pedangnya saya putus, nggak lagi ngerampok saya. Perampok semuanya tobat semua akhirnya. Ini namanya wal muslihu amra ibadi. Wal muslihulan zat kang dandani amra ibadihi ing perkarane pira-pira kawulane Allah bima kelawan barang-barang auda kang wis nitibaken sapa Allah fi hadzal alam ing dalam iki alam min nidhamin saking aturan. Alam semesta ini ada aturan Allah, ada nidham yang tidak bisa mengendalikan nidham ini kecuali Allah. Jadi di bawah bumi ke bawah kan kosong. Di bawah bumi ada katanya ada lautan, ada malaikat, ada menginjak di atas punggungnya ikan, ikannya ada sapi, sapinya di sini ada tanah yang paling bawah, terus di sana kosong. Kalau nggak dipegang Allah, ambles kita. Di bawahnya kosong kok, ambles kita, binasa semua. Atau aras itu nyedot. Aras tuh kalau nggak digalikan Allah, kita kesedot ke aras,
ngapung terus, nggak bisa turun, mati juga gitu. Jadi inilah Masya Allah namanya nizam, aturan Allah dalam alam semesta ini yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat. Ada nizam kulli ilahiyin yang tidak bisa menjalankan kecuali hanya Allah semata. Bima kelawan barang auda kang wis nitipaken sapa Allah fi hadzal alamin dalam iki alam min nidhamin saking peraturan alam. Yarjiu kang balik apa kulluhu sakabehane nizam bil maslahati kelawan maslahat ala alamil insi atas alam manusia wan nabat dan alam tumbuh-tumbuhan wal hayawan lan alam kehewanan. Yang mana nizam aturan Allah yang gaib yang dahsyat ini tetap bermaslahat kepada manusia, kepada pepohonan, kepada hewan. Artinya dirumat, dijaga oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Min nidhamin saking peraturan alam, nizam alami yang maha dahsyat, yang gaib, yarji'u kang balik apa kulluhu sakabehane nizam, balik bil maslahati kelan maslahat ala alamil insan atas alam menungsa. Bagaimana manusia supaya tidak katisen, tidak kepanasan, bagaimana supaya bernafas sehat, segar, bagaimana supaya bisa tidur. Ini semua nizam, Allah punya aturan. Kalau salah satu Allah tahan, manusia mati semua. Wan nabat lan alam, tumbuhan, bagaimana tumbuhan bisa hidup, wal hayawan dan hewan-hewan, bagaimana kambing kita tidak mati, lembu kita tidak mati, ayam kita tidak mati, bisa diambil manfaat. Ini ada nizam alami yang digenggam oleh Allah Ta'ala, yang tidak bisa menjalankan itu semua kecuali Allah sendiri. Famin syamsin mongko saking matahari, famin syamsin mongko saking matahari. Ini matahari di langit keempat. Di matahari itu punya sinar, satu keterangan itu 70 sinar. Yang 69 ini ditutupi sama Allah. Yang 69 ini ditutupi sama Allah. Kalau dibuka semua, manusia kebakar semua, jadi arang manusia. Nah, sedang matahari itu sepertujuh-puluhnya kursi. Kursinya Allah. Matahari sinarnya itu sepertujuh-puluhnya kursi. Lah kursi itu sepertujuh-puluhnya arasy sinarnya. Kalau nggak ditutupi, gosong semua kita. Gosong. Mati semua. Atau matahari di langit yang keempat. Matahari dinaikkan ke langit keenam. Bagaimana? Kita mati kedinginan. Kita mati jadi es. Tuh nizam kulli, nizam alam yang ada dalam genggaman Allah yang sangat dahsyat dan sangat gaib. Semua adalah yarji'u kulluhu bil maslahati ala alamil insan wan nabat wal hayawan. Famin syamsin mongko saking sengenge laulaha, lamun ora nono syamsin, kalau matahari tidak ada, ma wujidat mongko ora ditemu apa hayatun apa kehidupan, walalan ora ditemu mautun kematian. Kalau tidak ada matahari, enggak ada manusia hidup. Karena matahari itu mengandung vitamin berapa itu sinarnya untuk kehidupan alam semesta. Famin syamsin mongko saking srengenge laulaha, lamun ora ana syamsin mawujidat ora bisa ditemuaken apa hayatun kehidupan, walalan ora ana apa mautun kematian. Wa min ghidha'in lan saking sarapan pagi. Kita pagi bersarapan, yang biasa minum kopi, teh manis, ya, nasi uduk, yang biasa makan nasi pecel, ghidha. Wa min ghidha'in lan saking sarapan pagi, bihi kelawan ghidha qiwamul basyari utawi bisa jumenenge manusia. Sarapan pagi ada tenaga, bisa gentayangan kerja. Coba kalau nggak ada orang makan sarapan pagi, nggak ada makanan berbulan-bulan, manusia pada geletak, nggak bisa kerja, nggak bisa diri.
Wa min ghidha'in lan saking sarapan pagi, makanan pagi, bihi ikut tetep lan ghidha qiwamul bashar utawi bisa jumenenge manusia. Manusia bisa duduk, bisa berdiri, bahkan bisa mikul 1 kintal. Gara-gara apa? Ada ghidha. Wa miyahin lan pira-pira banyu. Sekarang banyu laut pun bisa disuling menjadi banyu tawar. Kan? Akal manusia telah Allah berikan kecerdasan. Banyu laut mengandung berapa juta ikan itu. Di tengah-tengah bumi Allah bikin sungai besar. Sungai dari selatan ngalir ke utara, menghantam laut sehingga laut jauh ke utara, sehingga laut jadi daratan. Coba kalau nggak ada sungai, ini daratan habis semua kena laut, jadi laut. Wa miyahilan pira-pira banyu biha ikut tetap kelawan miyah hayatun nabat utawi kehidupane pira-pira tanduran wal hayawan lan hewan. Wa miyahin lan pira-pira banyu biha ikut tetap kelawan miyahin hayatun nabat utawi kehidupane pira-pira tanduran wal hayawan lan hewan. Ini semua menunjukkan kepada kudrat iradahnya Allah yang maha dahsyat, yang telah berikan manfaat aktif besar kepada kita semua. Itulah Allah dia. Wa ana tingsun Allah al-maliku iku zat kang miliki lil jazai marang pembalasan amal wal hisabilan hisabi amal. Allah Ta'ala yang menjadi raja yang memiliki seluruh makhluk ini, dan Allah lah yang mempersiapkan pembalasan amal. Amalnya buruk dibalas buruk sama Allah, amalnya baik dibalas baik. Wal hisabilan hitungan amal, amal mau dihitung semua oleh Allah Ta'ala. Al-mutasarrifu kang menguasai, yang menjalankan. Al-mutasarrifu lil jazai marang piwalase amal wal hisabilan ngitung amalan. Al-mutasarrifu turdat kang menggunakan, menjalankan, menggerakkan fi yaumiddin dalam dinane agama. Tasarrufal maliki lawan kaya nggunakake seorang pemilik fi mulkihi ing dalam kerajaane Malik. Kata Allah, la ilaha illa ana malikul muluk wa qulubul muluk biyadai. Ini akulah, tiada Tuhan selain aku, akulah rajanya raja, seluruh hatinya para raja, para presiden di tangan saya, kata Allah, di tangan Allah. Tasarrufal maliki kelawan kaya nggunakake seorang pemilik fi mulkihi ing dalam kerajaane Malik. Jadi fakhassu mongko sira kabeh menungso nertentokaken ni marang ingsun bil ibadati kelawan ibadah, karena kamu berlumuran nikmat dari aku semua, maka kamu khususlah nyembah kepada aku saja, kata Allah. Jangan nyembah kepada Tuhan yang lain, jangan. Fakhassu mongko sira kabeh nentokaken wae menungso ni marang ingsun bil ibadati kelawan ibadah, ibadah khusus kepada saya saja, duna siwaya dudu sakliyane ingsun. Niki maknane Fatihah secara global nih. Fakhassu maka sira kabeh nentokaken wae menungso ni marang ingsun bil ibadati kelawan nyembah, duna siwaya ora marang sakliyane ingsun. Jangan selain saya yang disembah, jangan. Wa qulu lan sira kabeh ngucap laka Allahumma nadhillu wa nakhdha wa nastaqinu wa nakhsha. Wa qulu lan sira kabeh ngucape laka dumateng panjenengan Allahumma wa ya Allah nadhillu, kita merasa hina. Kita di hadapan Allah ini apa kita ini? Hina sekali, bagikan bangkai di hadapan Zat yang maha suci. Laka dumateng panjenengan Allahumma wa ya Allah
nadillu ino sapa kita, wa nahdha ulan DP sapa kita. Sujud pada Allah, hina, butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Ibadah bukan untuk Allah, untuk kita. Ibadah pun tidak bisa kita jalankan kalau Allah tidak kasih hidayah kepada kita. Wa nahdha ulan DP sapa kita, wa nastaqinu lan anteng sapa kita. Wa nastaqinu lan anteng tenangnya hati dengan siapa? Dengan Allah. Hati nggak bisa tenang dengan dunia, nggak bisa. Hati nggak bisa tenang dengan jabatan, nggak bisa. Tenangnya hanya dengan Allah. Wa nastaqinu lan anteng sapa kita, wa nakhsya'ulan khusyuk sapa kita. Wa nakhsya'ulan khusyuk sapa kita. Ini artinya Fatihah. Wa nakhussu lan nentuaken sapa kita ka ing panjenengan bil ibadati kelawan ibadah. Wa nakhussu lan nentuaken sapa kita kadumateng panjenengan Allah bil ibadati kelawan ibadah. Dalam hadis, paling gembel-gembelnya ahli surga, paling rendah, paling pelarat, paling blangsaknya ahli surga, itu seseorang yang bisa melihat kerajaannya 1000 tahun baru selesai. Ini yang paling melarat. Yang paling blangsak, yang paling kerek, yang paling miskin ahli surga itu melihat kerajaannya 1000 tahun. Satu riwayat malah 2000 tahun. Melihat kerajaannya 1000 tahun baru selesai. Ini yang paling melarat. Nah, yang paling tinggi itu ahli surga kalau pagi melihat Allah, kalau sore melihat Allah. Ini yang paling tinggi. Pagi melihat Allah. Wong Nabi Musa mendengarkan kalam Allah saja, krungu omongannya Allah baik, luwih enak tinimbang 10.000 senggama dengan istri. Kalau melihat Allah bisa lebih enak daripada 1.000.000 senggama dengan istri. Itu maka pagi sore. Ini yang paling tinggi. Maka subhanallah, kalau begitu benar-benar orang mukmin di penjara di dunia ini, benar-benar di penjara. Ya enggak? Di penjara kita ini. Satu keterangan nanti dalam makalahnya sahabat bahwa seorang suami menggauli istri 40 tahun baru selesai. 40 tahun baru selesai. Kayak apa? Jadi kalau begitu benar orang mukmin di dunia ini sedang di penjara kalau dibanding dengan nikmat Allah yang Allah sediakan di surga pada orang-orang yang beriman. Benar-benar kita di penjara. Wa nakhussulan nentuaken sapa kita ka ing panjenengan Allah bil ibadati kelawan ibadah. Wala na'budu lan ora bakal nyembah sapa kita ahadan wong suwiji siwa kakang sakliyane panjenengan Allah. Wala na'budu lan ora nyembah sapa kita ahadan wong suwiji siwa kang sakliyane panjenengan Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh fa innahu mongko setuhune si rajul mau sing takon apa Islam, dijawab sedakta. Apa iman, wahai Muhammad, dijawab sedakta. Apa ihsan, dijawab sedakta. Kapan hari kiamat? Oh, kata Kanjeng Nabi, yang ditanyai dengan yang bertanya sama-sama enggak tahu. Maka orang itu hilang. Rasulullah takon Umar, itu tadi yang tanya siapa itu? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Oh, Kanjeng Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh
fa innahu musine rajul sing takon mau Jibrilu iku malaikat Jibril itu. Ata teko sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimu hale mulangi Jibril kum sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Yo ternyata itu yang datang itu rajulun tadi ternyata malaikat Jibril. Fa innahu maqastuhune rajul sing putih banget putih pakaiane lan banget ireng rambute yang tidak kelihatan bekas-bekas sebagai musafir tanya kepada Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan, mata sa'ah. Ternyata Jibril itu. Fa innahu maqastuhune rajulun Jibril iku malaikat Jibril ata teka sapa Jibril kum sira kabeh yu'allimu hale mulangi sapa Jibril kum sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Wa filafin akhar lan ing dalem lafaz kang weneh. Wa filafin akhar dalam lafaz kang weneh. Qala sapa Kanjeng Nabi zalika uti mengkono-mengkono rajulun Jibrilu iku ternyata malaikat Jibril. Jadi para sahabat kalau Jibril datang ngerti itu si malaikat Jibril biasanya kalau datang itu serupa dengan sahabat Dihyatul Kalabi. Rasulullah punya sahabat namanya Dihyatul Kalabi. Jibril datang itu mirip Dihyatul Kalabi. Tapi sahabat gak ngerti itu Jibril. Kalau ngerti bahaya. Suatu ketika Rasulullah datang Jibril, ada sahabat Abdullah bin Abbas. Ningali Abdullah bin Abbas dan itu ngerti Jibril. Akibatnya Abdullah bin Abbas akhir hidupnya buta. Karena apa? Karena pernah melihat Jibril dan itu ngerti itu Jibril. Jadi saking tajamnya jasadnya malaikat, kalau orang biasa melihat, oh itu Jibril, buta matanya. Buta. Makanya Abdullah bin Abbas akhir hidupnya matanya buta karena pernah melihat Jibril datang kepada Rasulullah dan mengerti itu Jibril. Resikonya bukan gampang melihat malaikat. Zalika uti rajulun sing takon mau Jibril iku malaikat Jibril. Ata teka sapa Jibril kum ing sira kabeh liyu alima supaya mulangi sapa Jibril kum ing sira kabeh amradinikum ing perkarane agama sira kabeh. Ata teka sapa Jibril kum sira kabeh liyu alima supaya mulangi sapa Jibril kum sira kabeh amradinikum ing perkarane agama sira kabeh. Wa ma atalan ora pisan-pisan teka sapa Jibril ingsun kotu sama sekali fi suratin dalam satu rupa illa araftu kecuali pasti aku kenal hu ing Jibril illa fi suratihi kecuali rupanya Jibril hadhihi ya iki surati. Biasanya kalau Kanjeng Nabi kedatangan Jibril langsung ngerti itu Jibril, ngerti. Tapi dalam ini enggak ngerti, enggak ada yang tahu. Memang Allah menghendaki supaya tidak ada yang kenal. Wa ma'atalan ora pisan-pisan teka sapa Jibril ingsun kotu sama sekali fi suratin dalam satu rupa illa araftu kecuali pasti aku kenal hu ing Jibril illa fi suratihi kecuali dalam rupanya Jibril hadhihi iki suratihi iku putihnya banget putih, rambutnya banget hitam dan tidak kelihatan dia sebagai musafir. Nah, biasanya Kanjeng Nabi kenal, tapi ini enggak ada yang kenal. Hatta baginda Nabi pun enggak ngerti itu Jibril. Ini sandiwara Allah memang. Wa ma atalan ora pisan-pisan teka sapa Jibril ingsun qatu babar pisan fi suratin dalam rupa illa araftu kecuali aku kenal hu ing Jibril illa fi suratihi kecuali rupanya Jibril hadhihi suratihi ini saya blas dan para sahabat enggak ada yang kenal. Setelahnya si rajulun pergi baru itu siapa ya yang tanya tadi? Oh ternyata Jibril itu Umar kata Kanjeng Nabi. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan
kurang sedidik luwih sedidik. Imam Muslim meriwayatkan kurang sedikit lebih sedikit. Imam Abu Dawud meriwayatkan kurang sedikit luwih sedikit. Imam Turmudi, Imam Majah semua meriwayatkan semua kurang sithik luwih sithik, kurang sithik luwih sithik. Hadis ini. Nah kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, ini riwayat Imam Muslim niki yang dari Sayyidina Umar. Sahabinya 3, Abu Hurairah, Sayyidina Umar, dan Abu Dzarrin. Beda kurang sedikit lebih sedikit, kurang sedikit lebih sedikit. Faqad faraqa, maka teman-teman bedakan sapa Jibril alaihissalam bainal Islam antarane Islam wal imani lan iman. Faqad faraqa, maka teman-teman bedakan sapa Jibril malaikat Jibril alaihissalam bainal Islam antarane Islam wal imani lan iman. Jadi Islam beda, iman beda. Bisu ala ini kelawan pitakon loro. Bisu ala ini kelawan pitakon loro. Fa ajaba mukon jawab sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bijawabaini kelawan jawaban loro mukhtalifaini kang beda-beda karon. Ditakon Islam jawabnya begini, beda daripada iman. Takon iman jawabnya begini, beda daripada Islam. Berarti iman dan Islam itu beda. Ini dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Sebagian ulama mengatakan iman dan Islam itu enggak bisa dipisahkan. Ibaratnya kalau iman bagaikan perut, Islam bagaikan punggung. Kalau iman bagaikan punggung, Islam bagaikan perut. Bagaimana orang dipisahkan perut dari punggung? Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi fa'ajama kun jawab sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bijawabane kelan jawaban loro, jawaban Islam beda, jawaban iman beda. Jibril tanya tentang Islam, soalnya beda. Tanya tentang iman, soalnya beda juga. Berarti iman dan Islam itu beda. Bijawabane kelan jawaban loro mukhtalifaini kang beda karone. Fadhaba maka milih sapa Imam Ahmad radhiyallahu anhu ila haditsil Arabi, man hadisil Arabu wong Arabi, wong kampung. Haitsu qala sekirane ngucap sapa Arabi, ya Rasulullah ataita fulanan wa manatani. Jadi seorang Arabi, orang gunung, orang kampung yang polos, yang ketemu Rasulullah itu jarang-jarang. Jadi datang tanyanya yang aneh-aneh. Nah kalau sahabat yang di Madinah dengan Rasulullah nggak berani tanya yang aneh-aneh, karena apa? Wibawanya Rasulullah. Nggak berani tanya yang aneh-aneh, nggak berani. Tapi kalau dari kamu datang, wah tanya yang macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat di Madinah untung, oh tanya ini, jawabannya ini. Ada seorang Arabi datang dari kampung berdoa. Rasulullah dengerin. Itu apa itu Arabi? Doanya indah sekali. Ya man la tarahul ayun wa la tukhalituhu dhunun wa la tasiful wasifun. Terus, wahai Allah yang tidak bisa mata melihat, sangkaan manusia enggak bisa sampai kepada Allah. Sifat yang disifati manusia enggak sampai sejatinya sifat Allah. Terus indah sekali. Rasulullah, ini orang kampung doanya dahsyat sekali. Dipanggil, selesai doa. Robi, sini, kata Rasulullah. Mengapa kamu saya panggil? Kata Rasulullah. Oh, mungkin saya dengan tuan saudara. Oh, bukan saudara, kata Rasulullah. Katanya saudara, kata Arab. Enggak. Dia husni tsanaika Allah. Kamu doanya sanjungannya luar biasa kamu. Ya Allah. Akhirnya Rasulullah punya emas
dari ghanimah atau apa dikasihkan, ini untuk kamu. Karena indahnya doanya yang luar biasa, mengandung nilai-nilai hikmah dalam tauhid. Ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu dunun wa la tasuhul wasifun ya'lamu makayilal bihar. Orang Arab. Ada orang Arabi yang sangat kolot. Doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni ma'ahuma ghairana. Ya Allah, sayangi aku dengan Muhammad, yang lain enggak usah disayangi. Terus, kamu enak aja, yang lain juga butuh kok. Ini orang Arabi, yang orang gunung, taunya keledai, ya enggak, taunya lembu, sapi. Datang ke Madinah, ngomongnya sekonyong-konyong itu. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja, yang lain enggak usah dirahmati, katanya. Terus, jangan doa begitu kamu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ma'in. Wasaratil hadratu mu'ash'asha qulubihim ilaiha ya'un wa ilaiha yaskunun. Fasorat maka dadi apa hadratu, hadrah, akal dan hati ini bisa hudur sampai kepada Allah, namanya hadrah. Jadi akal dan hati ini sampai kepada Allah. Fasorat maka dadi apa hadratu, kehadiran hadrah bersama Allah, mu'ash'asha qulubihim, iku tempat pengungsiane para atine arifin atau uqala. Fasorat maka dadi apa hadrah, apa kehadapan Allah, akal dan hatinya itu hadir anjuk marang Allah. Ini tauhidnya harus kuat. Kalau tidak akan terjadi tasbih. Jadi hati dan akalnya itu sampai kepada Allah. Maka orang seperti itu pasti menangis. Menangis saking bahagianya, menangis saking rindunya, menangis saking takutnya. Orang seperti itu. Ini enggak bisa diprediksi oleh akal manusia, enggak bisa. Akal enggak kuat, ke situ kebakar akal. Fasorat maka dadi wal hadratu, hadrah, hadir kepada Allah. Jadi akalnya dan hatinya ini hadir sampai kepada Allah. Mu'ash'asha qulubihim, iku dadi panggonan pengungsiane pira-pira atine arifin. Jadi hati dan akalnya ngungsi kepada kehadirat Allah SWT.
Mu'asasa qulubihim iku dadi tempat pengungsiane pira-pira atine arifin atau uqala ilaiha marang hadrah ya'un padha ngungsi sapa arifin wa ilaiha lan marang hadrah yaskunun padha tinggal sapa arifin atau uqala ilaiha marang hadrah kehadapan Allah seolah-olah ruh dan hati dan akalnya itu sudah melihat Allah. Allah kelihatan. Hadrah, hudur. Ilaiha marang hadrah. Ya'un padha ngungsi sapa uqala atau arifun wa ilaiha lan marang Allah. Ilaiha marang hadrah yaskunun padha manggon sapa arifun. Jadi hati, akalnya, ruhnya itu sudah tinggal di dalam hadratullah. Alangkah nikmatnya, alangkah puasnya, alangkah manisnya, alangkah harumnya, alangkah banyak sekali. Kalau hati dan akal sudah sampai ke situ, hadratul ilahiyah. Nah ini harus pengorbanan sebesar-besarnya. Kita berkorban untuk sampai ke situ sebesar-besar. Gak ada situ rencana-rencana selain Allah, gak ada. Kalau masih ada rencana selain Allah, gak bisa sampai kepada hadrah, gak bisa, gak mampu. Wa ilaihalan marang hadrah yaskunun podo manggon sapa arifun. Maka arifun billah itu dia sudah menempat di dalam hadratullah. Hatinya, akalnya dan ruhnya itu seolah-olah sudah melihat keelokan Allah, kesempurnaan Allah. Saiki fa inna zalu mulamun temurun sapa arifun min sama'il hukuk saking langite pira-pira hak wa ardil hudud lan bumine pira-pira bagian ya fabil idni mau kelawan izin saking Allah wa tamkini lan dikuataken dening Allah war rusuhi lan tertanjab fil yakini ing dalam keyakinan. Maka arifin tadi akal dan hatinya terbang ke langit sampai kepada Allah, sampai hadrah melihat Allah. Di sana ditarbiyah oleh Allah, diasuh, sudah sempurna, diturunkan ke bumi lagi. Nazalu, sempurna, kamu turun ke bumi lagi. Hak-hak kamu sebagai haknya ulama, sebagai haknya wali, sebagai haknya orang kaya diberikan oleh Allah. Jadi ulama, jadi orang kaya, bagiannya mungkin bagian nafsunya ya Allah Ta'ala nikahkan. Mungkin istrinya 4 yang cantik-cantik, dikasih sama Allah. Tapi sesudahnya hadrah dulu. Jadi pulang ke dunia ini adalah menjadi khalifatullah, menjadi khalifatul Rasulillah. Akhirnya apa? Tidak tertipu oleh dunia walaupun dunianya banyak, tidak tertipu oleh jabatan walaupun jabatannya tinggi, tidak tertipu oleh hubur riyasah walaupun penggemarnya di dunia mau cium tangan semua, tidak tertipu. Karena apa? Karena sudah matang, hadrahnya dengan itu sudah matang. Berbeda kalau belum sampai hadrah kepada Allah, ya, terus turun ke dunia, ya cari duit doang, cari dunia doang. Sifat kewaliannya rusak atau tidak jadi wali ini. Karena apa? Masih mentah hadrah. Kalau ini sudah matang hadrahnya tadi, maka setelahnya sampai kepada Allah, Allah turunkan ke dunia lagi supaya menjadi khalifatullah, menjadi khalifatul Rasulullah. Ya dinain bondo yang banyak, dan kedudukan yang tinggi, diberi pengikut yang banyak, tapi tidak tertipu. Karena apa? Sudah izni wa tamkin wa rusuh fil yakin.
seperti wali-wali besar. Syekh Qadir Jilani solahnya balik di Irak. Wah, hartanya melimpah banyak, pembantunya banyak, raja-raja tunduk, istrinya 4. Allah kasih semua, namanya sama'il hukuk wa ardil hudud, dikasih semua. Tapi semuanya kekayaan banyak, istri banyak, dunia banyak, pengikut banyak, wibawa besar, enggak menipu kepada kemakrifatannya, enggak ngerusak, karena sudah menjadi lautan. Tamunya siang malam datang, walaupun tamunya bawa dosa, enggak ke bawah dosa, tamunya ke bawah tobat. Itu namanya nazalu min sama'il huquq wa ardil hudud fa bil idzni wat tamkin war rusuh fil yaqin. Jadi menjadi hujjatullah ala ibadi. Fa inna zalumu kalamun temurun sapa arifun atau uqala min sama'il huquq, saking langite pira-pira hak-hak, wa ardil hudud lan bumine pira-pira bagian sebagai manusia yang ingin punya istri, yang ingin punya anak, yang ingin punya cucu, yang ingin punya harta, yang ingin punya pengaruh, dikasih sama Allah semua, dikasih. Bukan ilmu tasawuf itu ilmu seperti pendeta pakaiannya kuning, orang gelem mangan sembelian, orang gelem doyan wong wadon jare sapa. Enggak begitu, enggak dalam Islam. Ya diizini, fabil idzni muklan izin, wa tamkinilan dikuatkan, war rusuh lan tumanjep fil yaqini ing dalam keyakinan. Jadi pulang sudah begitu lama suluk sampai hadrah kepada Allah, pulang ke dunia lagi, artinya sebagai manusia yang hatinya hati ketuhanan, tapi kelakuan sebagai hak manusia utuh. Ya punya anak, ya punya istri, ya sawahnya ambah, mobilnya banyak, rumahnya banyak, pengikutnya banyak, hudud dikasih sama Allah. Tapi ini tidak menipu, tidak merusak kepada kemakrifatannya. Karena apa? Karena ya ini adalah khalifatullah, ini seperti ini. Khalifatul Rasulullah itu seperti itu. Berbeda hadrahnya dulu nggak mateng, pulang ke dunia ya cari duit doang, cari wibawa doang. Si walinya nggak jadi wali, wali kukun jadinya, nggak jadi wali beneran ini. Karena dulu hadrahnya nggak bener. Jadi sekali turun ila sama'il huquq wa hudud, jadi orang fasik, tidak jadi wali, tidak bil idzni wal tamkin, tidak warusuh fil yakin. Fabil idzni maklan izin Allah, memang Allah izinkan kamu turun ke dunia untuk meneruskan perjuangan nabimu gitu. Wa tamkin, dan dikuatkan sama Allah. Wa rusuh, dan tumancep fil yaqini ing dalam yakin. Jadi falam yanzilu mongko ora temurun sapa arifin ilal huquq marang pira-pira hak bisuil adabi kelawan olone adab wal ghaflatilan lali, tidak. Karena tadi bil idzni wa tamkin wa rusuh fil yakin. Jadi falam yanzilu mongko ora temurun sapa arifin sapa uqala ilal huquq marang pira-pira hak bisuil adabi dengan buruknya adab wal khawflatil lale, tidak. Wala ilal hudud, lan ora temurun marang pira-pira bagian kemanusiaan bisyahwati dengan syahwat wal mut'atilan enak-enakan, tidak, tapi menjalankan hak-hak Allah dan hak manusia secara sempurna. Wala ilal hududilan or temurun marang pira-pira bagian kemanusiaan bisyahwati kelawan syahwat wal mut'atilan enak-enakan. Bal dakhalu balik mlebu sapa arifin fi dzalika ing dalam huquq wa ardil hudud, huquq hudud syahwa wal mut'ah billahi kelawan Allah, walillahi lan krana Allah, wa minallahi lan saking Allah, wa ilallahi lan marang Allah. Karena dulu hati dan akalnya kepada hadrah sempurna,
berakhlak dengan akhlak Allah dan akhlak Rasulullah, terus diturunkan ke bumi sebagai khalifatullah wa khalifatur Rasulillah. Ya istrinya banyak, anaknya banyak, tapi semua tidak merusak. Tidak merusak. Tetap kewaliannya masih utuh, kewaliannya, kemarifatannya masih utuh, kemarifatannya, kekeramatnya masih utuh, kekeramatnya, masih utuh, sempurna. Yaitu billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Tidak tergoda oleh dunia, oleh makhluk, tidak tergoda. Wal takhulu balik pada melebut sapa arifun, sapa uqala fi dzalika ing dalam sama'il huquq, jadi ardil hudud, ardil hudud, hudud bisyahwa wal mut'ah. Ya, bagaimana manusia hak-hak manusia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan lingkungannya ditunaikan dengan sempurna, tapi billahi dengan Allah, walillahi lan krono Allah, wa minallahi lan saking Allah, wa ilallahi lan marang Allah. Tidak tertipu daya oleh sekelilingnya, tidak, masih utuh. Billah, lillah, minallah, ilallah, masih utuh seperti waktu di dalam hadrah dengan Allah. Tidak dirusak oleh kelakuan sehari-hari, tidak, masih utuh. Sebagai wali kutub masih utuh wali kutub. Sekarang menjadi khalifatullah dan khalifatur rasulihi, sehingga mengasuh umat sebanyak-banyaknya. Ini karena hadrahnya kepada Allah benar. Di akhirnya apa? Akhirnya seperti ya kayak Sayyidina Umar sebagai khalifatur Rasulullah. Ghanimah dari seluruh dunia dikirim ke Madinah. Katanya kalau dikeruskan kadang-kadang 6.000 triliun kalau di 6.000 triliun. Banyak. Tapi itu tidak menggoda. Imannya masih utuh, Islamnya masih utuh, ihsannya masih utuh, takwanya masih utuh, marifatnya masih utuh, enggak rusak. Tapi kalau kayak kita, udah yang begitu, wah gila. Ya enggak? Oh beli ini, beli itu, wah. Karena apa? Hadrohnya enggak benar dulunya. Beda. Dunianya menyihir kita. Kalau arifun tadi enggak. Tetap billah walillah wa minallah wa ilallah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lan hadis rawahu kang diterima sapa Hakim bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kudu sapa kanjeng Nabi, ma dhahara ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqihi. Wa ma lan hadis rawahu kang diterima sapa Hakim Hakim anu Abbas bin Abdul Abbas radhiyallahu anhuma, rupan hadis anna Nabiya iku sunni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku disebut kanjeng Nabi, ma dhahara ora pertelo sapa ahlu bid'atin ahlu bid'ah illa adhara, terkecuali mertelakan sapa Allah Gusti Allah fi dalam ahlu bid'ah hujjatahu ing hujjaya Allah ala lisaniman atas lisane wong saka ngarapaken sapa Allah iman min khalqihi saking makhluk ya Allah. Kalau ahli bid'ah bikin onar, pasti Allah mengangkat orang alim yang hak untuk menjawab daripada bid'ah itu. Pasti Allah Ta'ala memunculkan orang yang menandingi. Ma dhahara ora pertelo sapa ahli bid'atin ahli bid'ah illa adhara, terkecuali ngetoaken mendohirkan sapa Allah Gusti Allah fihim dalam ahli bid'ah hujjatahu ing hujjaya Allah atas apa? Ala lisaniman atas lisannya seorang ulama, ala lisaniman atas lisannya seorang ulama sya'akan mersakan sapa Allah iman min khalqihi saking makhluknya Allah. Jadi tidak bid'ah ahli bid'ah menyebarkan kebid'ahannya, kemusyrikannya, kedolalatannya untuk merusak umat, untuk digiring manusia ke neraka jahanam, tapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya tetap mengutus ulama yang tahqiq, ulama buat untuk melawan hujah itu, untuk menerangkan.
Inilah terjadinya para mujaddid pembesar-pembesar dalam Islam. Wakila salah satu sebagian ulama mengatakan Ki Hashim itu termasuk mujaddid. Ki Hashim itu Sayyid Muhammad itu termasuk mujaddid. Ahli orang-orang bid'ah, propaganda kebidahannya, Allah utus seorang ulama yang mampu membabat bid'ah itu semua. Ini namanya illa adhallallahu alaihim hujjatahu ala lisani man sya'a min khalqihi. Tetap ada. Ala lisani man, atas lisannya seorang ulama yang luar biasa, sya'a kang ngarepkan sapa Allah iman min khalqihi saking makhluke Allah. Wa eling-eling ana uti ingsun adguru iku bakal nutus sapa ingsun fima ing dalem barang yakti kang waltu kepama amthilatan ing pira-pira contoh minan nau'aini saking warna loro al madhkuraini kang disebut karone. Wa eling-eling ana uti ingsun Ki Maksum rahimahullah. Anadha wa eling-eling anadha. Ana uti ingsun dha ya iki wong adkuru dha ya iki wong adkuriku bakal nyebut sapa ingsun fima ing dalam keterangan ya tikang bakal teko pema nyebut amthilatan ing pira-pira contoh minan nau'aini saking warna loro al madhkura ini kang disebut karone. Wallahu ta'ala Allah al musta'anu iku dat kang dijaluki pitulung di isabati shawab untuk ngelempengi perkara kang bener, pas dengan perkara yang benar. Wallahu ta'ala Allah al musta'anu iku wong kang dijaluki, iku dat kang dijaluki pitulung li isabati shawab kanggo nglempengi perkara kang bener. Wa alaihi lan iku tepingan sa Allah, wa alaihi sa Allah at-tuklan utawi pasrah, at-tuklan utawi pasrah, wa ilaihi lan iku marang Allah al-ma'abu uti panggonan bali, wa alaihi lan iku temu sa Allah at-tuklan uti pasrah, wa ilaihi lan iku tetep marang Allah al-ma'abu uti panggonan bali al-jami al-fakir Ki Haji Al-Haj Ali Maksum Al-Jogjawi Bijawil Wusta. Al-mithalul awwal uti contoh kang awal jawazu hibati thawabil qiraati iku wenange nguwehaken menghibahkan ganjarane wacanan was shadaqati lan shadaqah lil mayyiti marang mayit wa usuli thawabil qiraati lan tumekane ganjarane wacanan wa amalil birri lan ganjarane pira-pira amalan kebajikan lil mayyiti marang mayit. Di salah satu kemuliaan Allah, rahmat Allah yang luas kepada ini umat Muhammad, barang wis mati mungkin dulu waktu hidup masih kekurangan amal, maka mungkin muridnya, mungkin tetangganya, anaknya masih ngirimkan pahala. Ini salah satu rahmatnya Allah yang difahami oleh orang-orang ahli sunnah. Nah, kalau pemahaman orang sudah mati dikirimi Yasin enggak sampai, istiqamah enggak sampai, sempit. Ya kan? Sempit. Nanti di sana di sisa enggak ada yang nolongin. Kalau enggak ada yang nolongin, apa artinya khutbah? Doa khutbah kedua, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Allah, ya itu kan setiap Jumat itu. Kalau ini enggak sampai apa gunanya? Itu rukunnya khutbah yang kedua. Nah inilah, jadi rahmatullah al-azimah li hadhil ummah, mereka sudah mati masih bisa disusulkan pahala sebanyak-banyak. Sehingga waktu mati mungkin derajatnya rendah, tapi dikirimi Yasin, dikirimi apalagi di holi, akhirnya apa? Dulunya rendah, akhirnya di alam barzah ningkat. Ini termasuk rahmatnya Allah kepada hadhil ummah. Kalau kelompok manusia yang mengatakan itu tidak sampai, sempit, berarti orang yang di sana kebelakang neraka nggak bisa ditolongi dong. Ya bahaya kalau bisa ditolongi, kan butuh pertolongan. Nah, inilah maka ulama-ulama ahli sunnah
menyusulkan amal sesudah mereka mati, itu usulul thawab wa amalul birri lil mayyit. Ini termasuk rahmatnya Allah yang luas kepada kita umat Islam lingkaran ahli sunnah wal jamaah. Al-mithalul awal itu contoh kang awal, jawazu hibati thawabil qiraati, wenangi menghibahkan pahalane wacanan, buwacanan zikir, buwacanan dalail, buwacanan Quran, buwacanan tiba, was-shadaqatilan shadaqah, dihibahkan lil mayyiti kepada mayit. Terus ganjarannya qiraat shadaqah sampai enggak? Lah kalau enggak sampai percuma. Mubazir kalau nggak sampai, apa gunanya kalau nggak sampai? Makanya disambung wa wusuli thawabil qiraati, lan tumekane ganjarane wacanan, pawaca Quran, apa dibah, apa dikiran, apa tahlil, apa ratib, wa amalil birrilan, pira-pira amal kebajikan, nyembelih wedhus, akhirnya apa? Untuk berkatnya amal bir sampai kepada siapa? Lil mayyiti, kepada mayit. Lil mayyiti, kepada mayit. Dan Allah buktikan di dalam kisah-kisahnya para ulama-ulama yang solihin. Nyata. Satu kisah, ada orang ahli kasyaf. Sehingga dia melihat orang di barzakh sedang disiksa. Oh, di sana enak. Melihat. Maka orang nggak percaya. Oh, ini orang kasyaf, coba saya coba. Saya akan sebutkan orang fasik dan saya sebutkan orang soleh. Bulan. Itu si Anu bin si Anu sedang apa? Langsung teriak, Allahu Akbar. Apa? Di neraka dia. Wah kuat. Orang tadi, saya kemarin baca la ilaha illallah 70.000. Saya hadiahkan kepada seorang mayit yang dia dalam pandangan kasar dia itu di neraka. Hadiahkan. Ya Allah. Ya dia ini yang kasarnya nggak tahu. Ya Allah, ini saya kasihan si fulan katanya di neraka. Kemarin saya fida atakoh 70.000 la ilaha illallah, saya hadiahkan kepada orang yang dia katakan di neraka. Menjelma, oh alhamdulillah. Apa? Sekarang kok nggak di neraka, sekarang pindah. Nah gitu. Kata orang, bener ini. Bener ini. Tahu nggak mengapa pindah? Nggak tahu. Saya hadiahkan la ilaha illallah 70.000 kepada si fulan yang kamu katakan dia di neraka. Oh pantas. Ini kan namanya usuli thawabil qiraah wa amalil birri lil mayyit. Ini tandanya umat Muhammad itu diberikan kelonggaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di alam barzakh yang mungkin disiksa masih bisa ditolong oleh orang-orang yang hidup, yang mungkin derajatnya rendah masih bisa ditingkatkan oleh dengan pahala-pahala tadi. Nah, kalau orang tidak percaya, ya rugi. Ya enggak? Dia percaya. Nah, keluarga yang mati ke belakang neraka nggak bisa ditolongin kalau begitu. Rugi dong, rugi. Dan itu namanya membatasi rahmat Allah yang luas. Jangan dibatasi. Wa huwa utawi jawazu hibati thawabil qiraah lil mayyit min masailil furu', ikut termasuk masalah furu' cabang al khilafiyati yang bangsa khilaf. Situ ada ulama yang mengatakan, tidak sampai. Wala salil insani illa ma sa'a katanya. Ada, ya silahkan monggo yang punya pendapat seperti itu, tapi sempit. Sempit. Wa huwa jawazu hibati thabiqatil qira'ah lil mayyit wa usuli thabiq qira'ah lil mayyit min masailil furu', ikut termasuk masalah-masalah furu', bukan masalah akidah, tapi masalah furu', cabang-cabang ibadah al khilafiyati kang bangsa khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan enggak, tapi kita milih yang sampai supaya kita bisa nolong saudara kita yang sedang digebukin di alam barzakh, kita bisa tolongin.
Makanya dalam hadis kan impian yang baik itu juz dari sekian kenabian. Maka misalkan seorang soleh meninggal, itu nanti ada yang diimpiin. Kalau di sana sengsara diimpiin, oh di sana sengsara. Ada yang diimpiin, oh di sana enak. Dari impian ini kan kalau sengsara, ya kita bacakan apa. Ada yang diatakoi. Atakoi itu baca la ilaha illallah 70.000. Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 70.000. Kasihkan sama dia. Atau baca qul huwallahu ahad 100.000. Itu namanya atakoi. Dikirimkan ke sana. Dan sudah itu Allah kasih mimpi. Dulunya di sana kuburannya kelihatannya gersang. Oh ternyata sudah indah. Lah ini adalah warna daripada kemudahan Allah, kemurahan Allah kepada hadhil ummatil Muhammadiyah. Jangan kau sekat-sekat, jangan kau persempit. Oh tidak sampai, jangan. Rugi kamu dan sempit kamu kalau. Jadi fala yajuzu mongko ora wenang bisya'nihi kelawan tingkae jawazu hibatithu lil mayyit opo itharatul fitan, opo mengobahkan beberapa fitnah wal jidalilan perdebatan wal ingkarilan ingkar, enggak perlu. Bagi orang yang mengatakan tidak sampai terus akhirnya buat fitnah, jangan. Wala yajuzu moko ora wenang bisa nihi kelawan tingkae jawazu hibati dzikra ahlusul mayyit apa sing la yajuzu apa itharatul fitan apa ngobahaken pira-pira fitnah wal jidalilan perdebatan wal ingkarilan ingkar alal qail ingat sing kang ngucap wal amilan kang ngamal bihi kelawan jawazu hibati lil mayyit. Wala dan tidak boleh ngobahaken fitan alal mukhalifi ingat wong kang nulayani. Bagi orang yang mengamalkan terus menghantam yang mukhalif, jangan juga. Apa itharatul fitan, apa ngobahaken pira-pira fitnah wal jidalilan perdebatan wal ingkarilan mengingkari al qail ingat wong kang ngucap wal amilan ngamalaken bihi kelawan jawazu hibatif lil mayyit. Walalan ora kena ngobahaken fitan jidal ingkar alal mukhalifi ingat wong kang nulayani. Semuanya orang yang berpendapat ini pahala itu udah sampai terus datang kepada orang yang tidak percaya, orang dicaci maki, ya nggak boleh juga. Jadi akhirnya yang amil, yang qail nggak boleh itharatun al mukhalif, si mukhalif juga nggak boleh sulfitan dan alal amil, nggak boleh karena itu barang khilafiyah, barang furu itu cabang, bukan masalah pokok usul wal aqaid, bukan. Karena apa? Ya seperti dalam mazhab 4 kan beda-beda semua itu salatnya, wudunya. Karena furu nggak boleh ingkar perdebatan musuh, nggak boleh. Wala dan tidak boleh itharatul fitan bagi si qail si amil alal mukhalif ingat sewong kang nulayani. Enggak boleh. Wala yang bagi wallah. Sallallahu ala yasin Ahmad al-hadi al-amin. Sallallahu ala yasin Ahmad al-hadi al-amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Sallallahu
حفظنا كل القرآن جودنا خلق اللسان حفظنا كل القرآن جودنا خلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان صلى الله باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن باعدنا من النسيان واختمنا على الإيمان أعذنا من النسيان وإمنا على الإيمان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله مقرب وصحبه والتابعين والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين صحبه اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أزواجنا وذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلنا وتمها علينا اللهم بارك لنا في أمورنا كلها من الدنيا إلى الآخرة اللهم يا الله بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.